Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di Kabar Petang edisi Rabu 23 Agustus 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan kenaikan gaji ASN dan TNI Polri pada tahun depan sekitar 8%, sedangkan gaji para pensiunan akan naik 12%. Jokowi juga mengatakan bahwa kenaikan gaji ASN, TNI Polri hingga pensiunan dilakukan untuk memastikan transformasi berjalan efektif. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada akhir Mei lalu sudah menyebutkan bahwa Presiden Jokowi akan mengumumkan kenaikan gaji ASN, TNI Polri, dan juga para pensiunan. Nah, pemirsa melihat dan mencermati hal tersebut, apakah hal ini merupakan tanda dari reformasi birokrasi? Apakah kenaikan gaji ini nantinya benar-benar akan mendorong produktivitas dan pelayanan kepada masyarakat untuk menjadi lebih baik, serta apakah kenaikan gaji PNS ini nantinya ini ada kaitannya dengan upaya di dalam mendongkrak suara pada pemilu tahun depan? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Direktur Pakta, beliau adalah Bung Dr. Erwin Permana. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Alhamdulillah, gimana kabarnya ini Bung Erwin? Sehat, Bung? Alhamdulillah luar biasa sehat dan dahsyat. Alhamdulillah, baik Bung, menyikapi terkait dengan pengumuman yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yang mana beliau menyampaikan pada tahun depan gaji ASN ini akan dinaikkan, ya. Kemudian para pensiunan pun juga akan dinaikkan. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Erwin? Mengingat tahun depan ini juga tahun pemilu. Apakah kabar ini adalah kabar yang baik dan apakah ini juga menunjukkan adanya reformasi birokrasi ini berhasil dilakukan? Mohon tanggapannya, Bung Erwin. Ya, makasih Bung Aziz. Saya melihat ini tidak lebih dari sebatas basa-basi politiknya Jokowi di tahun-tahun politik gitu. Naikannya hanya 8%. Jadi Jokowi itu hanya menaikkan gaji ASN itu selama dia berkuasa itu hanya 3 kali saja. Di tahun 2015, ketika dia pertama kali pilih menjadi, kemudian di tahun 2019, yaitu yang itu juga merupakan tahun politik, kemudian di tahun 2024 ini, itu kenaikannya pun nggak seberapa, ya, kecil saja, 5% gitu ya. Terus kemudian sekarang 8% gitu. Dibandingkan dengan presiden sebelumnya misalnya. Sebutlah misalnya SBY yang nyaris menaikkan gaji ASN. Itu setiap tahun terjadi kenaikan gaji, bahkan bisa mencapai 20%. Bukan berarti kemudian saya ingin katakan bahwa SBY itu presiden yang baik, bukan begitu maksud saya. Artinya ini kalau kita bicara konteksnya Jokowi, Jokowi ini memang presiden yang pelit terhadap ASN, pelit terhadap rakyat. Justru kemudian dia adalah presiden yang baik terhadap oligarki dengan serangkaian kebijakan-kebijakan yang sangat pro terhadap oligarki. Ya, pro terhadap insentif pajak. Dia yang senantiasa mendorong insentif pajak bagi para pengusaha-pengusaha. Kemudian mempermudah izin usaha semudah-mudahnya bagi para oligarki. Terus kemudian memberikan kesempatan kepada oligarki untuk kemudian mudah menyerap lapangan kerja yang berasal dari luar negeri tanpa persyaratan yang rumit. Kita masyarakat sendiri justru sedang terhadap lapangan pekerjaan. Jadi ini adalah tidak lebih dari hanya sebatas basa-basi. Apakah ini merupakan sebuah kabar baik bagi ASN atau tidak gitu? Sebagai sebuah basa-basi apa baiknya? Karena hanya sebatas basa-basi doang. Misalnya, kalau misalnya kita komparasikan beban ASN dibandingkan dengan kenaikan gaji ASN, itu orang yang sudah digaji secara tetap gitu, tanpa ada kenaikan secara signifikan. Sudah digaji dengan tetap di tengah
sistem ekonomi, setengah sistem moneter kita ini yang berbasiskan kepada mata uang kertas itu mengalami yang namanya inflasi. Inflasi kita setiap tahun itu rata-rata 3 sampai 4%. Jokowi hanya menaikkan 3 kali, artinya rata-rata dia hanya menaikkan sekitar dalam jangka waktu 4 tahunan sekali. Dia baru menaikkan gaji. Kalau kita rata-ratakan misalnya setahun itu ada kenaikan, ada inflasi 4% atau mungkin bisa mencapai 5%, gitu. Maka 4%, kita ambil 4% saja, maka 4 kali 3 12%. Ya, inflasinya sudah 12% lah, sedangkan kenaikannya hanya 8%. Tekor itu PNS. Ya, ASN itu justru tekor dengan kenaikan ini, nggak ada rasanya, nggak ada impaknya sama sekali terhadap kemampuan daya beli ASN dibandingkan dengan kenaikan yang ditawarkan oleh Jokowi sekarang ini. Kemudian ketika kita kaitkan ini dengan tahun politik tadi, ya jelas ini merupakan ada udang di balik bat. Kebijakan ini bukan kebijakan yang boleh dikatakan kebijakan yang tulus gitu. Kenapa? Karena memang hanya dilakukan di tahun-tahun politik. Sehingga Jokowi ingin memastikan bahwa ASN ini solid di bawah gerbongnya dia. Gitu. Jokowi ingin memastikan ASN ini tetap berjalan di bawah gerbongnya dia. Langkah-langkah politik ASN ini nanti diharapkan sejalan dengan preferensi politik Jokowi. Ketika misal Jokowi menunjuk presiden tertentu, maka harapannya adalah ASN itu akan kompak di belakang gerbongnya Jokowi. Begitu juga misalnya ketika Jokowi misalnya memiliki preferensi terhadap partai politik tertentu, misalnya, maka harapannya tidak lain bukan adalah ingin menangguk suara ASN, keluarga ASN, dan siapa saja yang bersinggungan dengan ASN. Gitu. Sekira demikian, Bung Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian terkait dengan kenaikan produktivitas, ini banyak pihak juga mengatakan bahwa kenaikan gaji ASN, TNI, dan juga Polri ini nantinya bisa mendorong produktivitas dan juga pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Erwin, terkait dengan hal tersebut? Iya, kalau kita berbicara berkaitan dengan produktivitas pelayanan publik terhadap masyarakat, itu tidak melulu itu hubungannya adalah dengan gaji. Ya, bahwa gaji itu menjadi salah satu faktor untuk menaikkan kinerja ASN itu iya, tapi ada di sana itu iklim kerja yang baik, ya. Di sana itu ada budaya kerja yang baik, gitu. Nah, apakah iklim kerja di lingkungan ASN ini sudah baik? Rasa-rasanya kita akan sulit mencarinya. Kenapa? Karena kecenderungan politik yang patron klien ya di kalangan birokrat itu terjadi. Ketika misalnya terjadi perubahan posisi di satu direktorat tertentu, maka biasanya orang yang menjadi pimpinan di satu direktorat tertentu itu akan memilih orang-orang yang menjadi kliennya dia, orang-orang yang selaras, yang memiliki kesamaan latar belakang, kesamaan pendidikan, kesamaan alma mater, kesamaan suku, ya, dan seterusnya. Itu terjadi yang namanya penempatan orang yang tidak tepat pada tempat yang tepat. Pastinya kinerja itu akan bagus ketika dilakukan asas itu, yakni menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat, bukan berdasarkan suka atau tidak suka. Nah, kalau kita memperhatikan sekarang ini iklim yang ada itu adalah like and dislike, ya, atas dasar preferensi tertentu, preferensi politik, misalnya, ya, preferensi berkaitan dengan kesamaan suku, ya, budaya, kesamaan latar belakang alma mater misalnya, ya, akhirnya belum tentu orang itu memiliki kemampuan yang cakap di bidang itu, hanya karena atasannya memiliki preferensi yang sama terhadap dia, maka dia ditaruh pada posisi-posisi strategis. Bagaimana mungkin pola kerja iklim kerja seperti ini akan bisa meningkatkan layanan terhadap publik, gitu. Ya, nggak cukup hanya dengan meningkatkan gaji. Bahwa kita tentu sangat setuju, saya sangat setuju bahwa gaji ASN itu memang harus diberikan gaji yang optimum, ya, terhadap ASN. Ya, nggak cukup hanya gaji sebatas ASN itu bertahan hidup saja, itu sangat-sangat tidak cukup, gitu. Tapi juga ada faktor-faktor yang lain yang perlu dipertimbangkan, sehingga dengan begitu kemudian itu terjadi good corporate governance, layanan pemerintahan yang baik, ya,
terhadap masyarakat yang meminimalisasi angka KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, yang meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat gitu. Kualitas layanan itu artinya pro terhadap pemberantasan kemiskinan, pro terhadap pertumbuhan ekonomi, pro terhadap distribusi pendapatan, pro terhadap pembukaan lapangan pekerjaan. Selama ini rasa-rasanya itu tidak terjadi. Angka-angka di lapangan mengkonfirmasi akan hal itu. Misalnya berkaitan dengan angka pengangguran sekarang ini kita cukup tinggi, angka kemiskinan cukup tinggi, pemerataan itu tidak terjadi gitu. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah karena memang birokrasi di kita itu yang masih sangat-sangat perlu untuk dibenahi. Sekira demikian. Ya, baik Bung. Sebagaimana yang sudah Anda jelaskan ya pada sebelumnya, yakni bahwa di pemerintahan Jokowi sendiri ini kenaikan gaji ASN ini tidak bisa setiap tahun ya sebagaimana presiden-presiden sebelumnya. Dan bahkan kenaikannya seperti yang Anda jelaskan, ini selalu bertepatan dengan momen-momen politik. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini? Apakah ini juga ada kepentingan dari partai-partai politik yang berkuasa ya, yakni untuk mendongkrak suara pada pemilu mendatang? Atau seperti apa ini sebenarnya dalam perspektif Anda? Pastinya seperti itu, sebab bagaimanapun presiden itu dia dikelilingi oleh eh, orang-orang. Ada lingkungan, ada ekosistem yang mengelilingi presiden yang menjadi feeding, yang memberikan input-input atas kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh presiden itu. Walaupun sebetulnya banyak pihak juga yang menyaksikan berkaitan dengan kemampuan dan kecakapan Jokowi sebagai seorang presiden. Ini ya menambah dan menguatkan pandangan sebagian kalangan bahwa sebetulnya apa yang terucap dari Jokowi, termasuk juga kebijakan-kebijakan yang dia ambil, itu tidak lebih dari hanya sebatas bisikan-bisikan dari orang-orang di sekelilingnya dia. Tinggal siapa yang paling kencang bisikannya, siapa yang paling bisa meyakinkan, dialah nanti akan menjadi pemenang. Jadi itu tidak murni dari Jokowi sendiri, walaupun Jokowi merupakan presiden yang penuh dengan ambisi gitu. Tapi ambisi orang-orang di sekelilingnya ini juga tidak kalah dahsyatnya. Karena kalau kita memperhatikan anatomi kepemerintahan sekarang ini kan sebagian besar instansi-instansi pemerintahan itu memiliki preferensi politik kepada PDIP sebetulnya. Ya, posisi-posisi strategis di instansi-instansi pemerintahan itu kan nyaris ditempati oleh orang-orang yang sebetulnya rekomendasi atau minimum memiliki preferensi terhadap PDIP gitu. Nah, sekarang ini tahun politik. PDIP sudah menang sebelumnya di 2 pemilu sebelumnya gitu. Maka dia ingin memastikan hat-trick menang pemilu. Jadi ingin hat-trick pemilu. Begitu juga dengan Jokowi yang itu merupakan sebetulnya adalah orang yang sampai saat ini masih diakui sebagai pekerja PDIP. Jadi ketika PDIP ada satu maksud politik tertentu, maka sebetulnya masih efektif bisikan PDIP terhadap Jokowi, entah melalui orang-orang siapa gitu. Tapi pastinya bahwa yang akan mendapatkan kredit dari kebijakan semacam ini adalah partai yang ada di yang menjadi support utama Jokowi, yakni PDIP. Kalau partai-partai yang lain kan sudah bercerai-berai gitu, ya, dengan terbentuknya koalisi-koalisi gitu ya, yang sudah sebagiannya juga sudah mulai jaga jarak dan mulai kasak kusuk masuk ya. Nasdem misalnya sudah mulai tersingkir sebagiannya dari kabinetnya Jokowi, terus kemudian Golkar dan seterusnya. Yang masih berdiri bersama Jokowi dan berdiri di pemerintah sekarang kan PDIP gitu yang menjadi tulang tulang punggung pemerintah, bisa dibilang seperti itu. Oleh karena itu yang paling berkepentingan dengan kenaikan ini kalau kita kaitkan dengan politik partai, lainnya adalah PDIP. Demikian, Ya, Pak. baik Bung. Lantas kemudian kalau kita berbicara terkait dengan pegawai negara, di Islam sendiri juga diatur. Nah, bagaimanakah konsep Islam di dalam mensejahterakan dan memuliakan para pegawai negara? Bisa dijelaskan juga ini, Bung Erwin. Ya, dalam Islam pegawai negara itu merupakan ajir, ya, petugas negara yang digaji oleh negara.
Pertama dipastikan ketika orang yang akan menjadi petugas negara itu memang memiliki ketakwaan yang bagus, sehingga kemudian tidak terjadi kesalahan wewenang, kesalahan dalam menggunakan anggaran masyarakat. Dipastikan orang itu adalah orang yang berintegritas. Orang-orang ini adalah orang-orang yang penyayang terhadap masyarakat, penyayang terhadap kaum miskin, ya, penyayang terhadap masyarakat-masyarakat kecil. Ada rasa sayang yang dalam terhadap dirinya. Sebab bagaimanapun dia adalah pelayan, pelayan masyarakat, ASN, gitu ya, aparat sipil negara, PNS dahulu, ya, eh, pegawai negeri sipil. Dia apa? Ngapain? Kerjanya itu melayani kepentingan masyarakat. Jadi dia pelayan masyarakat. Masyarakat yang dilayani artinya secara konstitusi, secara filosofis, masyarakat itu tuh lebih tinggi statusnya dibandingkan dengan PNS. Nah, kalau kita memperhatikan sekarang dalam negara sebelumnya, PNS itu justru keren. Justru dia yang dilayani oleh masyarakat. Kalau sudah pakai baju PNS itu, dia langsung kelasnya naik itu dibandingkan dengan masyarakat yang harusnya dia layani. Dalam Islam tidak seperti itu. Justru PNS itu memastikan masyarakatnya itu terpenuhi kebutuhannya. Dan ini hanya bisa terjadi melalui paradigma Islam. Ya, ini paradigma akidah di mana PNS itu melayani masyarakat. Yang kedua, memang negara memberikan jaminan kehidupan terhadap PNS gitu. Nah, negara memastikan bahwa gaji PNS itu memang luar biasa, cukup, jika tidak dikatakan besar, luar biasa besar, tapi lebih dari sebatas cukup. Ya, sebagai contoh yang paling sederhana barangkali kisah ini sering kita mendengarkan, misalnya di masa Sayyidina Umar bin Khattab, ya, ketika guru saja itu gajinya kan 15 dinar. Ya, bayangkan 15 dinar gaji guru, ya. Satu dinar apa satu dinar? 4,25 gram emas. Ya, satu emas sekarang berapa juta? Juta lah misalnya, ya. Berarti satu dinar itu 4,2 juta. Dikali dengan 15. Ya, sedap betul itu gaji guru. Ya, gaji guru yang dibiayai oleh negara untuk mendidik masyarakat. Sekarang bagaimana dengan gaji guru sekarang? Ya, memprihatinkan nasib guru sekarang ini gitu. Jadi kalau dibandingkan memang luar biasa memang dari sisi penghasilan. Sehingga kemudian PNS itu tidak berpikir untuk cawe-cawe terhadap proyek, tidak berpikir proyek, tidak berpikir penghasilan di luar penghasilannya dia, karena yang dia dapatkan itu sudah lebih dari cukup. Tidak mungkin dia cawe-cawe lagi berkaitan dengan uang yang haram. Satu, karena memang akidahnya sudah mantap. Yang kedua, memang negara memberikan penghasilan yang sangat-sangat memadai, lebih dari cukup bagi PNS itu. Kemudian dalam Islam itu memang sistemnya luar biasa. Orang tidak akan dipusingkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti misalnya kebutuhan untuk pendidikan, untuk kesehatan dan keamanannya dia. Sekarang kenapa orang berusaha untuk menumpuk harta? Salah satu alasannya adalah keperluan untuk pendidikan masa depan. Ya, keperluan kalau misalnya sekali sekali waktu misalnya jatuh sakit gitu. Itu biayanya besar, biaya pendidikan, investasi masa depan, biaya kesehatan itu mahal. Kalau tidak memiliki saving itu akan mudarat gitu. Sedangkan dalam Islam yang namanya pendidikan itu sudah difasilitasi oleh negara gratis, kewajiban negara. Kesehatan difasilitasi oleh negara gratis. Apalagi orang yang harus orang risaukan, apalagi yang akan dikhawatirkan oleh orang ketika kebutuhan-kebutuhan mendasar itu sudah terpenuhi. Mereka cukup hanya memenuhi kebutuhan, berpikir untuk memenuhi kebutuhan harian, sandang, papan, pangan, hanya sebatas itu gitu. Ya, sehingga kemudian nggak ada kekhawatiran orang untuk kemudian menumpuk harta secara berlebihan, nggak ada kepikiran untuk ke situ lagi. Kalaupun misalnya terjadi misalnya ASN kemudian melakukan penyelewengan terhadap keuangan negara, maka itu sanksinya sangat sangat tegas, melakukan audit terhadap ASN yang dia akan menjabat. Jadi diperiksa hartanya sebelum dia menjabat, kemudian diperiksa kembali hartanya setelah periode jabatannya dia. Jika kemudian ditemukan eh, jumlah yang di luar nalar, di luar rasionalitas, maka negara akan mengambil harta itu sehingga kemudian tidak terjadi kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan harta. Cukup yang diberikan kepada dia adalah harta yang harusnya dia terima. Adapun di luar itu, maka akan dikembalikan kepada kas negara. Gitu. Sehingga dengan begitu
negara dalam Islam itu, dalam hal ini negara daulah khilafah Islamiyah itu, ya memang terbebaskan dari mentalitas pegawai yang buruk. Karena memang sistemnya bagus, orang-orangnya juga hanya melalui orang yang bagus, dan sistem yang bagus saja, kehidupan yang bagus itu akan terjadi. Saya kira demikian, Bung Aziz. Ya baik, Mas Awani penjelasan yang luar biasa ini. Terima kasih, syukron wa jazakumullah khairan kasiran kepada Bung Sama-sama. Erwin Permana ini atas penjelasannya dan juga terima kasih telah hadir di Karpata Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Erwin Permana. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.